Jadi ya dulu, jadi menunjukkan apa, gitu kan? Jadi kalau misalnya Anda eh, jalan dari muka UNJ dengan secara cepat-cepat. Nah, Anda berjalan cepat-cepat itu ya dulu alamada. Nah, gitu kan. Jadi ya dulu alamada itu menunjukkan apa? Apa sih artinya? Apa sih maknanya? Ya menunjukkan apa itu? Ya gitu. Jadi menunjukkan itu pentingnya gitu ya. Jadi dalla ya dulu yang kita benar. Ini ya dulu al-kaslan ya dulu ala apa? Nah, gitu. Jadi menunjukkan. Nah, dalam konteks kalimatnya itu juga ada dallahu ala siratul mustaqim, artinya menunjukkan atau menuntunnya ke jalan yang lurus. Nah, dalam konteks bahasa majas, ad-dal alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Artinya pahalanya sama. Jadi ketika Anda menunjukkan sebuah kebaikan kepada orang dan orang itu melakukan apa yang Anda kebaikan itu yang Anda sarankan itu, Anda juga mendapatkan pahala. Itu artinya ya, adal alal khair kafailihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Nah, kemudian kita dapatkan di dalam kamus yang namanya Lisanul Arab. Anda tahu nih Lisanul Arab? Pernah lihat atau punya PDF-nya atau punya apa? Lisanul Arab? Enggak ya. Wah, ini kamu harus punya nih Lisanul Arab. Ya, Lisanul Arab ini kamus yang cukup besar gitu kan. Ketika belum ada teknologi ya, ketika belum ada teknologi masih berbentuk istilahnya percetakan, itu kamus ada ya lebih dari 12 jilid. Satu jilidnya itu tebal-tebal. Ngerti kan? Tebal-tebal. Cetakannya masih. Kemudian ketika percetakannya sudah ada kemajuan, itu bisa dipres menjadi 6 ya, menjadi 6 jilid. Ngarap. Dan sekarang ada kemajuan lebih lanjut lagi, ya udah hanya satu aja PDF udah bisa semuanya tuh lisanul Arab. Ini bagus ya. Nah, di dalam lisanul Arab ini kata dal ada, cuman ada berbeda. Dalal tu bihadza tariq. Dalal tu bihadza tariq itu artinya saya mengetahui jalan. Nah, ini apa bedanya antara dalal yang di atas yang artinya menunjukkan dengan dalal yang artinya mengetahui? Coba Anda perhatikan. Di mana letak perbedaannya? Rizka tahu? Lutfia? Eh, Kenapa Rizka tahu? Jalan yang lurus. Di mana letak perbedaannya? Lutfia tahu? Maknanya bukan sih. Hmm? Iya, mana beda. Itu beda. Dalam konteks bahasa Arabnya. Kenapa satu makna menuntun, satu makna mengetahui? Siapa yang tahu? Nadia? Karena Ustaz, Mm-mm. Tahu? dala yang artinya menuntun itu pakai ala, sedangkan dala yang artinya mengetahui itu pakai bi. Iya, betul itu ya. Jadi perbedaan. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan makna menuntun, yang nanti artinya makna menunjukkan maksud dari sebuah perbuatan, maksud dari sebuah kalimat, maksud dari sebutinkannya itu, Anda harus menggunakan kata Allah. Ya dulu Allah, gitu kan. Jadi kalau Anda lihat ada oh, simbol ini ya dulu ala mada, nah gitu kan. Ada simbol, kemudian dikatakan ini maksudnya apa nih? Nah, dan dikatakan ya dulu ala mada. Ya kan, ya. Sementara kalau yang artinya mengetahui itu pakai huruf jar ba ya, yang artinya kan huruf jar. Nah ini perbedaannya betul tadi perbedaannya di situ. Nah yang kita pelajari dalam konteks ilmu dalalah, yang nanti ada ilmu makna ini adalah yang pakai ala ya. Yang artinya yang pakai ala. Kemudian dalam kamus Mu'jamul Wasit, nah ini juga Mu'jamul Wasit juga kamu juga harus punya nih. Mu'jamul Wasit ini mu'jam yang ditulis oleh orang Arab, Arab dengan Arab sih. Arab Arab ya, termasuk juga kayak Munjid Arab Arab. Cuman kalau Munjid yang kamu kenal itu Munjid dikarang oleh seorang
Yahudi ya. Kan. Tapi Mu'jamul Wasit ini orang Arab dari Mesir. Dari Majma' Lughah, dari lembaga bahasa di Mesir. Itu dia menyebutkan dalam dalalah itu artinya sesuatu yang dikehendaki oleh lafaz pada umumnya. Ya, jadi sesuatu yang dikehendaki oleh lafaz. Jadi ketika Anda mengucapkan lafaz, ya, apa yang dikehendaki dalam lafaz itu maksudnya. Ya, artinya lafaz ketika disebutkan atau dirasakan, maknanya dapat dipahami karena makna tersebut sudah diketahui secara tersurat. Seperti Anda katakan misalnya jalasa. Kata jalasa itu ya maksud yang dikehendaki lafaz itu orang sudah mengetahuinya gitu. Sudah memahaminya gitu. Oleh karena itu lafaz yang menunjukkan dapat dipahami karena secara tersurat ini adalah makna yang sudah dikenal, yang dikenal yang boleh jadi nanti makna yang ada dalam kamus. Bukan makna yang ada yang boleh jadi yang tersurat itu karena sudah diketahui secara makna majazinya misalnya. Ya boleh nggak apa-apa. Misalnya lafaz misalnya kata asadun misalnya. Kata asadun dalam konteks bahasa Arab. Kata asadun itu ya secara ya kan udah dikendaki lafaz dari itu jadi secara pada umum dia tahu gitu. Artinya singa gitu. Tetapi boleh jadi lafaz yang disebutnya yang dirasakan maknanya dipahami karena makna tersebut sudah diketahui secara umum dalam konteks majas gitu dalam konteks majasnya apa kata asad maksudnya menunjukkan ya dulu ala syuja gitu kan ya dulu ala syaja'ah menunjukkan kepada keberanian nah gitu ya ya dulu ala syaja'ah nah itu cekannya gitu baik makna konotasi maupun makna denotasi itu ya sudah tersurat dan biasanya penutur asli itu sudah paham kecuali kalau bukan penutur asli gitu seperti misalnya kata syamsun. Kata Syamsun kita tahu secara makna hakikinya gitu. Tapi secara makna majazi artinya apa? Anda paham nggak? Syamsun itu menunjukkan makna apa? Ya dulu ala makna ada. Makna majazinya ya. Apa? Kata Syamsun itu. Andrew. Ya. Halo. Teman-teman. Anda? Hmm? Siapa yang tahu? Izzah? Ini nggak ada yang buka-buka nih ininya kameranya. Bisa lihat pada apa Hana? Hana apa? Kalau Syamsun itu makna majazinya apa menunjukkan apa ya dulu alamada? Tahu nggak? Tidak. Izzah? Ya, jadi itu yang disebut dengan makna tersebut sudah diketahui secara tersurat bagi penuturnya yang sudah terbiasa dengan bahasa tersebut itu pasti akan tahu gitu ya. Boleh jadi mereka yang baru belajar ataupun juga yang nggak pernah baca atau yang tidak pernah kontak dengan bahasa itu dia tidak tahu tadi seperti kayak Syamsun ya. Jadi Syamsun itu untuk menunjukkan ya kalau anta Syamsun anti Qamarun anti Qamarun anta syamsun. Jadi kata qamar itu untuk menunjukkan sebuah keindahan dan biasa disematkan kepada wanita. Sementara syamsun ya, itu menunjukkan kegantengannya ya. Kegantengan dan dinisbahkan kepada laki-laki. Nah, itu majas gitu kan. Jadi syamsun menunjukkan gagah menunjukkan begitu. Jadi syamsun itu menunjukkan gagah perkasa kalau laki-laki gitu ya. Kan. Kalau dalam konteks hadis dalam konteks ayat kan Nabi Yusuf gitu kan Ra'ait ini kan ada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin kan gitu. Kalau di dalam ayat itu yang disebut dengan syamsun itu siapa? Yang dimaksud dengan syamsun itu siapa? Ayahnya Ayahnya Nabi siapa? Nabi Yakub, Nabi Yakub. Kemudian Komar, ibunya. ibunya, gitu kan? Ibu bukan ibu kandung ya, bukan ibu kandung dari Nabi Yusuf, istri pertamanya, istri pertama Nabi Yusuf.
Ya, istri Nabi Yakub, maaf, maaf ibu, ya, penyakannya gitu ya. Jadi Syamsun wal Qamar penyakannya jadi seperti itu. Jadi ini secara istilah dalam kamus Mu'jamul Wasit itu makna dalalah seperti ini. Jadi apa yang dikehendaki oleh lafaz, apa yang dimaksud oleh lafaz, ya, lafaz-lafaz yang digunakan penyakannya. Nah, kemudian makna. Nah, ini makna tadi ya. Makna secara bahasa Arab ya, bukan makna yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Makna berasal dari kata bahasa Arab dengan akar katanya ana yakni. Ana yakni dalam konteks kalimat ana itu bil qauli kata. Ana itu bil qauli kata. Artinya saya menghendaki atau memaksudkan perkara ini begini. Gitu kan? Jadi kalau anda tekan madza ta'ni madza ta'ni gitu kan, ada perkataan madza ta'ni pakai ana yakni, madza ta'ni itu maksudnya apa yang kamu kendaki, apa yang kamu maksudkan begitu ya bahasanya. Madza ta'ni ya, kata tertekan ana itu bil qauli dalam. Nah, itu secara bahasa. Jadi itu dari akar kata tersebut membentuk kata maknan, yang artinya sesuatu yang dikehendaki atau ditunjukkan atau dimaksudkan dari lafaz gitu. Jadi maknan itu adalah ya sesuatu yang dikehendaki dari lafaz, ya jadi waktu oleh lafaz gitu. Jadi kalau lafaznya begini, lafaz di sini, lafaz ini dalam konteks bisa jadi makna secara umum ya, artinya bisa kata, bisa diksi, bisa huruf, bisa kalimat ya. Jadi kan itu artinya dikehendaki apa sih? Ya, apa yang dimaksudkan gitu ya. Jadi Anda tahu kan, oh maknanya begini, itu maksudnya ini, maksudnya oh ini yang dikehendaki oleh penuturnya ini gitu, itu maksudnya. Jadi sesuatu yang dikehendaki itu yang diketik maksudnya yang dikehendaki oleh penuturnya, ya dia buat penuturnya mengatakan. Nah, boleh jadi ketika dia mengucapkan lafaz dia menghendaki begini, tapi karena ada kesalahan di dalam memilih lafaznya, yang dikehendaki itu nggak tercapai. Nah, di sini nanti ya, dalam sebuah komunikasi itu yang kemarin saya katakan dalam oh pasal belum ya, yang kalau diksi, pilihan kata, pilihan kata boleh jadi penuturnya ingin menggendaki mana A, gitu kan? Tapi salah di dalam memilih lafaz. Nah, lafaz salah gitu. Kenapa? Karena lafaz yang digunakan oleh dia itu sebenarnya itu menunjukkan maksud lain, bukan yang dikehendaki tadi, gitu kan? Jadi di sini ada sesuatu yang dikehendaki atau yang ditunjukkan atau yang dimaksudkan oleh lafaz, ya, oleh lafaz, gitu kan? Nah, oleh ini lafaznya nih. Jadi bukan oleh penuturnya ya, bukan oleh penuturnya, oleh lafaz. Jadi lafaz ini menghendaki maknanya begini. Lafaz ini menghendaki menunjukkan makna ini. Lafaz ini memaksudkan maknanya begini, gitu. Nah, oleh karena itu tadi ketika lafaz ini menunjukkan makna A, tetapi kita penuturnya menghendaki mana B, di sini pasti ada kesalahan memilih lafaz. Dia tidak pandai memilih lafaz yang disebut dengan al-ikhtiyar al-lughawi, pilihan kata, diksi. Ya, jadi untuk memilih kata itu sangat penting. Dan juga kata itu diletakkan di dalam sebuah kalimat sehingga benar-benar maknanya sesuai yang dikehendaki gitu. Sesuai yang dikehendaki oleh penutur. Kalau Anda diksi sudah betul, tetapi ketika makna itu diletakkan dalam sebuah kalimat, terjadilah pergeseran makna. Kenapa? Karena kalimat yang Anda tidak sesuai dengan kehendak kamu gitu. Makanya di dalam gaya bahasa itu mungkin nanti ada penjelasan ya, thariqatu ikhtilaf gaya bahasanya. Nanti akan ada di pembahasan khusus tersendiri berkaitan dengan di masalah nanti di bab 4 di bab 3 ya. Jadi gaya bahasa, arti gaya bahasa itu maksudnya bahasa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bidang segala macam, dalam komunikasi, dalam karya sastra dan pendidikannya itu kita mulai dari memilih kata, kaifiyat thariqatu ikhtiyar lafaz, cara memilih lafaz, wa ta'lifuha fil jumal, dan kita letakkan di dalam sebuah kalimat gitu ya. Li ta'diyati ma'nal murad, untuk mengungkapkan makna yang diinginkan, makna yang dikehendaki gitu. Jadi kalau makna yang dikehendaki oleh penuturnya A, pilihan kata dan kalimatnya itu menunjukkan A gitu ya. Nah, disinilah makanya sering terjadi kesalahan. Oh, penuturnya ingin menghendaki mana A, tapi pilihan katanya ada kesalahan atau rangkaian kalimatnya ada kesalahan, sehingga tujuan utamanya nggak tercapai. Qasd dan lil itu. Jadi untuk menjelaskan makna ide
pemikiran, gagasan, pendapat, perasaan segala macam itu tidak tercapai gitu ya. Dan apalagi tujuan yang paling lebih jauh lagi mempengaruhi nggak akan tercapai gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita ya, itu makna. Jadi lafadz itu kan ya. Jadi makna secara bahasa itu seperti itu. Nah, itu kalau dikata. Kemudian di dalam Tajul Arus itu ya ada Tajul Arus, Al-Farabi berkata makna adalah arti atau maksudnya atau kehendak dan isinya ya, atau arti yang terkandung di dalamnya. Semuanya memberi pengertian sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz. Jadi sama ya dengan dalalah itu tadi sama, sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz. Ya, maka dari itu dalalah dengan makna ini ada persamaan dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah. Oleh karena itu Anda bisa mengatakan ilmu dalalah atau ilmu makna nanti ya, begitu ya. Ada pendidikan, jadi bisa mengatakan mada ta'ni, mada tadullu. Nah, gitu. Jadi Anda kalau dalam konteks bahasa pendidikan ketika ada mengatakan tadullu ala mada, ta'ni takni pendidikannya ada kata maksudnya apa nih, gitu kan. Tadullu ala madza pendidikannya. Jadi seperti itu bahasa. Kalau Anda mengucapkan dengan bahasa Arab seperti itu. Maka secara istilah, makna secara istilah itu berdasarkan pengertian makna secara bahasa tadi, ada beberapa pengertian dari makna. Maksudnya pertama, maksud dan tujuan dari perkataan. Ya, dari lafaz, kalimat, atau dari tuturan. Ya, jadi ketika kita mendengarkan tuturan orang, itu maksudnya apa tuh? Tujuannya apa tuh? Tujuannya kemana nih? Gitu kan? Nah, untuk mengatakan tujuan kemana luas sekali nih nanti nih kajiannya nih. Ya, maksud dan tujuan dari perkataannya gitu kan. Dan tujuan dari perkataannya itu bisa jadi disimbolkan dalam bentuk bahasa gitu kan, dalam bentuk kata, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk perasaan segala macam. Kemudian yang kedua, arti yang terkandung di dalam perkataan dan sesuatu yang dikehendaki dari makna perkataan tersebut. Nah, ini Anda lihat ya, arti yang terkandung di dalam perkataan dan sesuatu yang dikehendaki dari makna perkataan tersebut. Ini artinya menunjukkan bahwa ada makna di balik makna. Ya, artinya begini, tapi yang dikehendaki makna dari perkataan tersebut adalah bisa jadi gitu. Ya, bisa jadi makna di balik makna. Gitu kan, makna di balik makna. Nanti kita akan pelajari bersama makna dasar, kemudian ada makna yang di balik maknanya itu apa, ya. Dan istilah kalau dalam konteks linguistiknya makna lokusi dan dengan makna ilokusi nanti gitu kan. Nanti kita lihat nanti kalau salah di pembahasan pertama ada penting. Kemudian yang ketiga, makna adalah sesuatu yang tersembunyi yang tidak dapat dipahami atau dimengerti kecuali dengan hati dan akal. Nah, ini juga perlu dipahami nih. Ya, makna adalah sesuatu yang tersembunyi yang tidak dapat dipahami atau dimengerti kecuali dengan hati dan akal. Jadi ada kata-kata ya yang perlu kita pahami dengan logika aja kita bisa paham. Tapi ada yang tidak bisa dengan logika kita pahami. Ya, harus dengan hati. Nah, nanti lebih jauh lagi di sini kadang-kadang kita perlu memahami dengan daya imajinasi juga gitu. Jadi ada tiga nih, daya kolbu, daya akal, dengan ada daya khayal. Disinilah nanti kenapa ilmu dalalah atau ilmu makna itu menjadi sebuah ilmu itu agak terlambat. Karena yang namanya ilmu itu ada kepastiannya, ada kepastiannya gitu. Sementara bahasa itu ya, bahasa itu yang dalam konteks makna ya, itu kadang-kadang tidak menimbulkan kepastian. Ada ini segala macamnya sehingga di situ lah. Tapi belakangan para pakar memahami bahwa untuk memahami makna tidak hanya sebatas menggunakan logika, tapi juga perlu menggunakan hati dan bahkan perlu kita pahami juga untuk dengan daya khayal. Kalau Anda misalnya ada lafaz Allah, kan nggak mungkin kita memahami lafaz Allah itu hanya sebatas dengan akal. Harus ada dengan hati, gitu kan, dengan hati gitu. Apa pendidikannya? Sebab nanti dalam konteks pendidikannya itu ada yang disebut dengan referensi.
Jadi ada referen ya. Nanti kita lihat ada segitiga yang seperti itu. Dan begitu juga nanti juga ada yang berkaitan dengan masalah dengan daya khoyal. Ya, tidak ada referennya. Pertanyaannya kalau misalnya kursi itu kan ada referennya. Kita bisa lihat kenyataannya referennya apa. Oh, seperti ini loh. Tapi bagaimana kalau yang tidak ada referennya kan bingung tuh untuk memahami maknanya. Kayak Allah misalnya kan tidak ada referennya. Bagaimana cara memahami Allah? Referennya apa? Karena kan nggak ada lihat nih kan. Ah, disitulah kita memahaminya dengan hati. Ya, dengan hati yang di dalamnya ada iman. Kalau dengan hanya akal aja nggak ketemu nanti, gitu kan? Harus dengan hati yang di dalamnya ada iman. Nah, begitu juga nanti ada konteksnya dengan daya khoyal. Ada sesuatu lafaz yang harus kita pahami dengan daya khoyal. Kenapa? Karena referennya nggak ada gitu. Ya, referennya tidak ada. Nah, inilah pengertian makna dalalah secara istilah ya. Jadi dalalah pentingnya. Maka dia itu pakar bahasa Arab lain seperti Az-Zubaidi itu menyebutkan bahwa makna adalah konsep pikiran yang dituangkan dalam lafaz. Nah, ini lebih baik ini berkaitan dengan masalah sedikit agak berfilsafat nih, ya. Makna adalah konsep pikiran yang dituangkan dalam lafaz. Artinya apa? Makna itu ada di otak kita. Makna itu ada di dalam hati kita. Ya, kemudian makna yang ada di pikiran kita dan di hati kita itu kita tuangkan dalam lafaz, gitu. Itu maksudnya. Ya. Kemudian membentuk nama-nama istilah yang mengacu pada konsep pikiran tersebut. Nah, ketika kita tuangkan dalam lafaz, itu kan artinya kita membentuk istilah-istilah verbal dalam konteks verbal simbol-simbol bahasa. Yang itu nanti simbol-simbol bahasa itu mengacu kepada konsep pikiran kita. Artinya apa? Artinya simbol-simbol bahasa yang kita pilih itu menunjukkan konsep pikiran kita, gitu. Maka dari itu, ketika ada orang yang berbicara, itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati dia. Itu menunjukkan apa yang ada di hati dia, gitu. Ya. Jadi ketika ada orang berbicara, dari situlah kita kadang-kadang memahami ilmu dalalah ini, kita bisa melihat ini orang pendapatnya kemana nih? Ini bermadzhab apa nih? Gitu. Ini kemana nih? Gitu. Nah, jadi dari ucapan dia gitu. Gitu. Kenapa? Karena dari ucapan dia, pilih simbol-simbol yang dituangkan di dalam bentuk lafaz-lafaz tadi, yang menunjukkan lafaz itu menunjukkan apa yang ada di otak dia. Apa yang ada di otak dia, tingkatnya, kita bisa tahu bahwa oh ini pikirannya begini, oh ini pikirannya liberal, oh ini pikirannya Islami, oh ini pikirannya begini, pikiran begini gitu. Jadi kita tahu tuh konsep orang, ya. Tingkat. Maka konsep pikiran yang dihasilkan dari aspek bahwa pikiran itulah yang dimaksud oleh lafaz tersebut, itu yang disebut dengan makna, gitu. Itulah yang disebut dengan makna. Jadi kalau dalam konteks komunikasi itu disebut dengan pesan, gitu kan? Dalam konteks pemahaman ilmu komunikasi, pesan itu ada di pikiran, gitu. Ada di pikiran kita yang akan dituangkan dalam bentuk alat alat komunikasi. Alat komunikasi ini apa? Yaitu bahasa, gitu. Jadi bahasa itu menunjukkan ada maknanya, ya. Makna itu yang ada di otak kita, yang ada di pikiran kita, gitu kan? Jadi dari aspek pemeroran konsep pikiran di lafaz itu di akal pikiran tersebut dengan pemahaman. Oleh karena itu, ya dari aspek pemeroran konsep pikiran, jadi lafaz di akal pikiran dia itu ya disitulah pemahamannya. Kita bisa memahami. Dan aspek bahwa konsep pikiran itu diucapkan untuk menjawabkan apa itu disebut dengan maksud. Dari aspek keberadaan konsep pikiran itu di luar disebut dengan hakikat. Dari aspek keistimewaan konsep pikiran dari mata disebut dengan identitas. Jadi ada identitas kepastian. Jadi gambarnya begini. Ya, jadi sebetulnya dijelaskan mungkin ini lebih jelas daripada yang banyaknya. Anda lihat di sini ada makna, ya, tasawur zinia. Tasawur zin itu pikiran yang ada di otak kita. Tasawur, aswar al-dhihniyah. Suar jinnya itu adalah pikiran yang ada di otak kita dan makna itu ada di situ. Ya. Nah, ketika di sini di bawah sini, ya, ya, makna di sini indama taksud bil lafaz. Jadi ketika ada di otak kita kemudian kita tuangkan dalam lafaz itulah yang dimaksud dengan makna. Ya. Yang ini nanti yang dimaksud dengan kalau dalam komunikasi inilah pesan.
gitu kan? Inilah yang konsep ada di pikiran kita, gitu kan? Kemudian imbada matahsul fil aqli, kemudian ketika makna ini sudah demikiannya, kemudian sampai kepada logika, nah disitulah nanti ada mafhum pemahaman. Artinya apa? Artinya makna yang sudah tertuang itu dapat dipahami. Makna yang sudah sampai ke logika orang, baik kepada penuturnya maupun kepada mita tuturnya, itulah yang lafaz itu bisa dipahami. Ya, dipahami. Kemudian dan itu menjawab mahia. Mahia itu apakah itu? Fi jawabi mahia. Mahia itu artinya wa mahia apa itu? Ya, ya gitu. Itu kalau sudah sampai ke gitu ya. Dalam konteks menjawab pertanyaan mabni. Kemudian kalau min haitsu subutiyya fil kharid, bahwa mana itu dikaitkan dengan di luar bahasa, itu sebenarnya hakikatnya. Makanya dikatakan hakikatnya apa sih? Nah, hakikat itu apa? Artinya Anda memahami sebuah makna di balik lafaz itu, di luar itu, gitu kan? Lafaznya ada memberikan pendidikan. Jadi hakikatnya apa sih? Kalau katakan hakikat Pancasila apa sih? Jadi ada itu si lafaz secara Pancasila kamu sudah tahu dari ya sila 1 sampai 5, tapi hakikatnya untuk kita lihat bahwa Pancasila ada berkaitan dengan di luar itu, nah itu apa? Kemudian gitu kan al-makna suariyat kan min haitsu imtiyaziyanil ayan, nah itu udah hubungannya dengan pendidikan yang berkaitan dengan masalah itu disebut dengan identitasnya apa. Di sini nanti ayan di sini maksudnya ayan bukan ayan mata ya, identitas dan membutuhkan sebuah kepastian, verifikasi, ada verifikasi di situ ya. Jadi ada verifikasi dari pendidikannya ya. Nah, itu tadi pengertian makna ya. Dalalah secara terminologi, etimologi dan terminologi hubungan pendidikan. Nah, sekarang kita lihat nih hubungan simbol dan makna gitu ya. Dalam istilah Arab itu manusia disebut dengan hayawan natik. Hayawan. Jadi manusia belum disebut dengan hayawan, ya. Asad, kucing, kirdun itu juga hayawan. Cuman bedanya dengan manusia ada kata natiknya ini. Apa kata natiknya di sini? Hmm? Natik hewan, natik. Nah, sekarang saya tanya nih. Saya tanya, bagaimana? Saya nggak, hewan itu punya bahasa nggak, Enggak, Muhammad? Ustadz. Enggak. Gimana dia berkomunikasi? Ya, Hah? Punya bahasa nggak hewan? Dan bagaimana hewan itu berkomunikasi? Hmm? Coba, anu. Hewan itu ada bahasa nggak? Tidak, Ustadz. Ya? Tidak Gimana ada. maksudnya? Gimana maksud kamu tidak ada? Hewan tuh tidak punya bahasa. Kenapa, Kak? Karena kamu nggak paham? Karena hewan itu tidak bisa berbicara, Ustadz. Ya, jadi dia punya bahasa nggak masalahnya, bukan masalah berbicara dengan tidak punya bahasa beda loh. Kayak yang dimengerti sesama jenisnya doang kayaknya Ustaz. Iya, gimana bikinnya bahasa? Coba kamu Dari coba. suaranya itu Makanya sebagai simbol. kamu tahu nggak bedanya hayawan hayawan manusia kan dibilang hayawan juga dalam konteks bahasa Arab atau animal sama juga sih. Inggris juga mengatakan animal juga. Cuma di sini ada natiknya. Natik itu artinya apa? yang berbahasa. Bukan bahasa. Itu tuh ditertulis tuh pada hakikatnya manusia itu berakal pikiran. Akal pikiran. Saya tanya, hewan itu ada otak nggak? Ada Ustaz. Ada. Tapi berpikir nggak? Insting. Ya, Pakai Enggak. insting. Tidak. Dia tidak bisa berpikir. Coba, ini saya tidak mengambil referensi dari yang ditulis ulama-ulama bangsa.
Kita hanya ngambil dari Al-Quran aja lah. Quran kan ceritanya kan ini benar ya 100%. Benar 100% kan? Hmm. Bahasa hewan itu seperti yang digambarkan dalam cerita siapa? Dalam Al-Quran. Nabi Ada nggak? Sulaiman Nabi Sulaiman. Di situ apa? Kenapa Nabi Sulaiman? Mendengar apa? dengar semut. Semut. Semut ngomong nggak? Apa yang dikatakan semut? Ya? Apa yang dikatakan semut? Ada rombongan kami. Iya, awas terinjak kan rombongan kan yang paling tua gitu kan, yang paling besar memberikan informasi kepada semua kawan-kawannya. Awas ada bala tentara kan begitu istinya. Gitu. Ya, pertanyaannya kan, itu kan Allah menginformasikan. Pertanyaan kan Allah bukan bohong, bukan imajiner Allah, bukan daya khayal Allah. Itu kenyataan. Allah menyampaikan, menginformasikan kepada kita, itulah yang diomongi oleh semut kepada kawan-kawannya ketika bala tentara Sulaiman itu lewat. Artinya apa? Ada komunikasi di antara mereka, gitu kan? Ada komunikasi. Dan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan. Itu kan artinya apa? Tapi memang kita tidak tahu bahasa hewan seperti apa kayak karena Al-Qur'an tidak memberikan. Tapi Nabi Sulaiman yang memahami. Bagaimana bahasanya Allah al-misawab. Begini kan? Nggak ada. Tapi dia bisa berkembang. Nah, dengan adanya praktikan hewan itu dengan melihat semut itu menunjukkan memang tadi benar hewan itu hanya bisa berkomunikasi dengan hewan yang satu jenis. Satu jenis. Dia tidak bisa berkomunikasi, ini kan paling intuisi atau apa kayak kita kalau ketemu dengan setan lah, yang memang segala macam gitu takut atau apa tuh teriak-teriak atau apa segala macam. Nah, dia bisa berkomunikasi, cuman kita nggak tahu bahasanya seperti apa. Tapi Allah memberikan petunjuk, itu artinya ada maknanya. Nah, ada maknanya hewan, bahasanya seperti apa. Nah, gitu kan. Nah, hanya saja hewan ini karena dia tidak berpikir, tidak mempunyai akal pikiran, makanya bahasa hewan itu statis. Dia tidak bisa menginformasikan sesuatu yang masa lampau dan dia tidak bisa menginformasikan sesuatu yang akan datang. Beda dengan manusia, dia hanya bisa, hewan itu hanya bisa ketika bendanya ada di depan mata dia. Dia bisa menginformasikan ya, sesuatu yang ada di depan mata dia bisa berbicara, bisa menginformasikan. Kalau Anda kalau pengen tahu, lihat film dunia binatang. Contohnya misalnya singa. Ketika dia sedang mencari mangsa. Pertanyaannya, apakah singa itu berbicara masa lampau? Kemarin kita makan apa ya? Kemarin makan rusa. Oh, nggak enak, cari yang zebra yang gemukan dikit. Nggak bisa dia ngomong begitu. Atau tekannya kita mau makan ini ya gitu kan. Di depan itu belum ada apa-apa, belum ada terlihat binatang yang ingin dimangsanya. Nggak bisa dia ngomong, oh, kita makan zebra aja yuk, kita makan ini aja. Nggak bisa. Tetapi ketika benda itu ada di depan mata dia, di situ ada misalnya ada kerbau, ada kijang, ada apa, itu mereka bisa menginformasikan, ayo kita kejar yang satu ini nih misalnya, kita kejar zebra. Ayo kita kejar dia, Pak. Masuk dikitnya. Kan gitu. Kalau Anda perhatikan gitu. Satu ngintip dia pelan, 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 pelan. Kemudian nanti ada komandonya. Lari. Wah gitu. Sikat. Langsung dikejar satu segala macamnya hewan yang sudah ada sasaran gitu. Nah itu ya. Jadi hewan itu nggak bisa begitu. Gitu. Jadi hewan itu makanya bahasa hewan itu yang kita dengar sekarang ya kita nggak paham hewannya itu. Statis. Yang namanya kucing pasti meong. Ya, sekalipun Anda bawa dari Medan, meong juga, nggak pernah bilang horas bah, gitu. Dia meong juga sama di mana-mana meong-meong. Tapi ketika mereka ngasih meong, 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 meong,
kedengarannya kayak meong-meong semua, marah-marah, sedih, bertengkar segala macamnya gitu. Walaupun nggak tahu dia bahasanya seperti apa, marah, gitu. Kalau bahasa kita mungkin ketika melihat keong marah-marah, ribut segala macamnya, kita nggak paham itu apa yang diomonginnya kan gitu. Tapi mereka paham tuh malu. Ya, kalau bahasa kita mungkin dibahasin manusia itu ya macam-macamnya gitu. Ya. Nah, tapi beda dengan hewan yang di dalam Al-Quran itu disebut dengan burung hudhud. Nah, itu mukjizat Allah tuh. Mukjizat Allah yang diberikan kepada burung Uhud. Burung Uhud itu kan bisa menginformasikan kepada Nabi Sulaiman sesuatu yang terjadi sebelumnya kan? Kan gitu. Kan burung itu kan terbang kemana, ngelihat ada kerajaan Balqis segala macam, kemudian dicari sama Sulaiman, kemudian ketika sampai, burung Uhud itu menginformasikan bahwa ini loh, ada kerajaan loh. Jadi dipimpin oleh seorang malika, raja perempuan, begini, 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 kan gitu. Nah itu sebenarnya hewan itu tidak bisa seperti itu. Hewan itu tidak seperti itu. Itu yang disimbolkan oleh burung itu adalah mukjizat Allah. Mukjizat yang Allah berikan kepada burung Uhud sehingga dia bisa menginformasikan sesuatu yang masa lampau. Dan Nabi Sulaiman juga bisa berbicara ya, dengan burung Uhud, bisa juga paham bahasa semut, bahasa burung Uhud, dan juga bahasa hewan-hewan yang lainnya. Gitu kan? Itu bagian dari salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Ya, jadi yang membedakan bahasa manusia dengan bahasa hewan itu adalah natik ini. Natik itu maksudnya apa? Berakal pikiran. Ya, dengan akal pikiran kita bisa mengembangkan bahasa, bisa menyampaikan masa lampau, sekarang dan akan datang dengan berbagai macam variasi dan ragam bahasa. Itu manusia, gitu kan? Ya, oleh itu, ketika manusia itu berinteraksi kerana pikirnya, ada dorongan berpikir dalam dirinya, ya, yang mengakibatkan setiap konsep pikiran yang ada di dalam dirinya itu dinyatakan melalui media simbol. Tadi yang saya katakan tadi, makna untuk memahami bahwa makna itu ada di otak, di pikiran kita. Kemudian itu dituangkan, dinyatakan melalui media simbol. Maksudnya simbol-simbol apa? Simbol-simbol bahasa tentu yang bersifat verbal. Simbol, dan dengan cara demikian dia memberitahukan pesan yang dia kendaki. Makanya dia memberitahukan pesan, artinya ada yang di otak dia, makna, itulah yang pentingnya. Karena manusia kan, ya artinya kalau ketika apa yang dipikirkan kita keluarkan itu disebut dengan pesan. Makanya di dalam komunikasi dengan istilah diksinya adalah pesan. Ya, itu kan gitu kan. Kalau dalam konteks ilmu dalalah diksinya makna gitu. Jadi makna pesan kemudian juga sesuatu yang ada di pikiran itu memiliki makna yang sama. Ya, ya, makna yang kehendaki atau pesan yang kehendaki. Jadi kemampuannya dalam melakukan itu dengan mengatur media bahasa atau simbol-simbol untuk digunakan sebagai pembawa pesan. Jadi itu merupakan sebuah kompetensi berbahasa gitu. Jadi manusia itu sudah pada dasarnya sudah memiliki potensi berbahasa, sudah memiliki potensi. Walaupun potensi berbahasa manusia itu ya dimulai dengan ya bertahap proses. Tidak serta-merta dia langsung berbicara, bisa berbicara kecuali mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam ketika masih dalam buayan, dia bisa menginformasikan untuk membela ibunya yang dituduh zina dan segala macamnya, berbuat maksiat. Nabi menikah, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa ketika masih dalam buayan, dia bisa berbicara. Ini Rasulullah segala macamnya begitu menikahnya. Tapi di luar itu semua manusia kompetensi berbahasanya itu secara proses, ya proses apa, proses dari sejak kelahiran di situ, tapi yang penting Allah sudah memberikan SDM-nya, sumber daya manusianya itu, yaitu apa sumber daya manusia? Pendengaran, penglihatan, dan hati, akal, budi. Jadi melalui 3 piranti inilah manusia bisa berkembang menjadi orang yang dapat, gitu kan? Kan ada yang dilihat dalam ayat Quran, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kamu dari rahim ibumu la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun juga.
Ya, waja'alakum baitikan, waja'alakum sama wal absar. Tapi Allah menjadikan kamu itu ada pendengaran untuk kamu, menjadikan pendengaran kamu, penglihatan dan akal bola alakum tashkurun. Ya, semoga kalian bersyukur. Jadi dengan 3 piranti ini, pendengaran, penglihatan, dan akal budi, disinilah manusia tumbuh dan berkembang menjadi orang yang berilmu. Yang tadinya tidak tahu sama la ta'lamu syai'an, menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi berbahasa. Bahasa dimulai dari apa? Tadi pendengaran, sam'a. Kata sam'a, ya, kata sam'a di sini, ya, pendengaran. Maka dari itu kalau manusia lahir pendengarannya rusak, makanya dia langsung tuli, langsung bisu dia. Kenapa? Karena tidak ada bahasa yang masuk ke telinga dari telinga dia gitu. Otomatis tuh, otomatis bisu dia. Kalau telinganya rusak, telinganya rusak. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendengar suara-suara yang nanti pada fase itu dia bisa menirukan. Tidak ingin bisa menirukan sesuatu apapun juga gitu. Dia nggak bisa mengucapkan walaupun nutuknya alat untuk mengucapkannya itu sempurna. Tapi gara-gara telinganya tuli, dia menjadi bisu. Gara-gara tuli, gara-gara rusak ketika dia lahir, menjadi bisu. Beda kalau tulinya itu dia sudah bisa berbahasa gitu. Ya, kan dia bisa gitu. Kalau tuli dia bisa ngomong, tetap bisa ngomong, cuman nggak bisa dengar gitu aja. Dia bisa menyampaikan ide walaupun dia tidak bisa dengar. Penting kalau rusaknya sudah dia kan dewasa, sudah bisa berbahasa gitu. Jadi melalui telinga itulah manusia itu tumbuh berproses menjadi memiliki kompetensi berbahasa dia. Jadi secara proses ya, dari pikirannya berkembang bertahap, intelektualnya juga bertahan segala macam sesuai dengan umur-umur segala macamnya, logis sesuai dengan logika-logika yang di segala macamnya itu. Makanya kalau kamu lihat, kalau kamu mempunyai data ketika ada catatan di tingkat SD misalnya, di waktu SD itu pernah disuruh oleh gurunya, coba kamu mengarang misalnya. Coba kamu baca, kalau kamu punya data, cuma kamu baca. Pasti kamu tersenyum sendiri. Gitu. Melihat apa? Kok dulu logika saya begini ya? Gitu loh, logika macam. Ya, tingkatnya. Masih ada tingkatnya gitu. Kalau saya punya ada datanya, masih tersimpan ketika tingkatnya. Ya, jangan di SMP tentunya. Ya, logika, oh dulu kok logika begini ya, mengarang gitu ya. Gitu. Jadi itu dia berkembang dengan bahasa secara proses. Apalagi kalau kita lihat, sebab dengan mendengar itu nanti ada masa yang disebut fase menirukan. Jadi dia mendengar, ya pendengaran, kemudian ada masuk kepada fase menirukan. Nah, fase menirukan itu maksudnya apa? Masuk kepada kompetensi berbicara tuh. Ya, jadi diawali sejak dari 0% dan bahkan sejak masih di dalam kandungan, ya kompetensi menyimak itu sudah ada. Yang kamu harus tahu, ya informasi dari hadis Nabi SAW, ya hadisnya begini, kamu itu menetap di dalam rahim ibumu dalam bentuk nutfah. Nutfah itu artinya cairan dari ayah dan ibu yang sudah menjadi, itu nutfah, itu selama 40 hari. Ya, selama 40 hari penciptaannya sempurna, kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Itu pun tercipta, alaqah itu tercipta selama 40 hari dalam rahim ibu. Nanti berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Ketika sudah sampai kepada gumpal daging, Anda lihat tuh, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. Sampai tercipta sempurnanya segumpal daging, itu 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Ya, ya 4 bulan. Kemudian ketika segumpal daging itu sudah sempurna penciptaan 40 hari, Allah mengirim malaikat ke dalam rahim ibu mencatat qadar dan qadanya. Mencatat takdir Anda,
rezeki Anda, usia Anda, macam semua dicatat. Kemudian setelah mencatat itu, kemudian Allah tiupkan rohnya. Nah, disitulah mulai ada kehidupan. Roh masuk, mulai roh. Allah tiup roh ke dalam, ya kan, ketika sudah berumur 120 hari. Nah, setelah itu, proses penciptaannya itu bisa saja dari tengah, bawah, atas, belakang. Dari aspek tubuh manusia yang paling atas, kepala maksudnya, itu yang sempurna pertama kali itu adalah telinga. Ini saya bayangin, telinga. Ya, dari 4 ini, itu telinga dulu. Telinga itu juga sempurna 40 hari sempurna. Walaupun mungkin di samping itu juga mulai juga proses penciptaannya mata dan lain-lain sebagainya. Tapi dari pernikahannya itu telinga terlebih dahulu. Artinya 40 hari berarti umur anak yang ada di dalam itu 4 bulan, udah 5 bulan lebih. 5 bulan lebih. 5 bulan lebih itu artinya apa? Janin yang ada di rahim ibu itu sudah mulai bisa menyimak. Kenapa? Karena sudah sempurna penciptaannya. Sudah bisa menyimak. Maka dari itu, ya, masa ini yang wanita-wanita disuruh memahami, memahami ini juga laki-laki untuk memahami supaya nanti kalau dia punya istri juga bisa menyimaknya. Bayi itu sudah bisa menyimak umur 5 bulan lebih, sudah bisa menyimak secara lunak. Makanya ada cerita, ya, kalau Anda baca buku itu berkenaan dengan masalah anak-anak kecil yang cukup the great penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Itu ada cerita. Ceritanya begini. Ketika ada seorang wanita, ya, seorang wanita ketika belum menikah, dia memang senang dengan membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Kemudian ketika dia menikah dan mengandung, itu istilahnya apa? Ngidam. Ngidamnya itu dia ingin mendengar bacaan surat Al-Kahfi. Waktu itu masih bentuk ya kaset-kaset lah begitu ya. Dulu kan masih bentuk kaset pita-pita begitu. Itu ketika dia mendengarkan kaset, itu diletakkan di perutnya. Artinya apa? Dia ingin anaknya juga mendengar. Anaknya mendengar. Itu karena ngidam, otomatis kayak Anda ngidam makan kan pengen terus-menerus tuh. Pengen mau begini. Gitu juga gitu. Dia pengen dia di surat Al-Kahfi itu diputar ulang-ulang. Dan selalu bayinya itu diperdengarkan. Yang dalam kandungan, yang masih berumur, yang sudah sampai 5 bulan lebih tadi. Sampai anak itu lahir, itu juga masih ya disetel juga masih dengan program. Ketika anak itu, nah ini ceritanya ini. Ketika anak yang itu sudah sampai kepada batas masa fase menirukan, ya, menirukan apa yang dia dengarkan gitu. Kira-kira umur 3 tahun ya, anak kecil sudah 4 fase menirukan. Ketika dia masuk kepada mungkin 2 tahun udah bisa menirukan tuh mama, papa gitu kan atau apa dalam sebuah komunikasi mama segala macam menirukan. Itu ketika sampai menirukan itu ya karena ibunya tadi dia senang dengan surat Al-Kahfi. Dia setel tuh surat Al-Kahfi. Setel surat Al-Kahfi. Itu anaknya sambil bermain, itu bibirnya, mulutnya bisa mengucapkan ikut mengucapkan. Ya, mengucapkan. Ketika kaset itu dimatikan, itu anak tetap nyerocos tuh. Tetap mengucapkan. Ibunya nggak tahu bahasa Arab. Dia juga nggak hafal surat Al-Kahfi. Dia aneh, heran tuh. Ini anaknya kenapa nih kesambet? Kenapa ngomong sendiri? Nggak paham lagi bahasa kan gitu. Nggak paham gitu. Wah ribut tuh dipanggil tetangga-tangganya segala macam. Dan alhamdulillah tetangganya itu ada yang mengenal surat Al-Kahfi. Ya, ketika dia tahu, Masya Allah, ini anak sedang membaca surat Al-Kahfi. Nah, gitu loh, kan ya gitu. Surat Al-Kahfi, gitu ya, surat Al-Kahfi. Pertanyaannya, kalau kita lihat pendidikannya, dari mana anak ini bisa menghafal surat Al-Kahfi? Ngerti kan?
Nah, gitu kan. Nah, itulah asal datang. Kenapa? Karena selalu diperdengarkan gitu. Anak jadi selalu diperdengarkan. Jadi artinya apa? Artinya menyimak, kompetensi menyimak itu segala sesuatu yang diperdengarkan terus-menerus itu akan melekat ke dalam otaknya gitu loh. Makanya anak kecil kalau Anda baca gitu kan, anak usia dini ketika Anda ingin mengatakan surat Al-Fatihah hafal, kan itu kan bukan berarti dia bisa baca, belum bisa baca. Dia belum kenal huruf. Dari mana dia bisa baca surat Al-Fatihah? Dengan menyimak. Menyimak apa? Menyimak dari bacaan gurunya. Gurunya bicara, dia ikuti. Gurunya bicara, ikuti. Sehingga hafallah surat Al-Fatihah. Kan gitu. Bukan hanya ini aja, lagu gitu. Jadi kalau di rumahnya sering mendengar lagu gitu Bang Toyib, ya hafal itu anaknya. Kayak gitu. Kalau orang tuanya sering nyetel Bang Toyib segala macam, ya pasti anaknya itu bisa bisa nyanyi lagu Bang Toyib itu. Kenapa? Karena dia sering mendengar gitu. Nah, di sinilah yang harus kita kan. Jadi alangkah baiknya kalau yang sering diperdengarkan itu adalah kalimat-kalimat tauhid seperti itu anaknya gitu kan, simbol gitu. Jadi kompetensi yaitu dari menyimak kemudian beralih kepada kompetensi berbicaranya gitu. Jadi secara udut gitu ya. Nah, itulah manusia karena dia punya pikiran-pikiran dari berbahasa itu nanti dia sudah di otaknya itu sudah mulai ada ya menggunakan kias seperti itu. Ya bahasa-bahasa kias segala macamnya gitu kan. Dari mana kita berkias dia? Secara naluri dia mengkiaskan dengan apa yang sering didengar gitu. Itulah kompetensi berbahasa manusia gitu. Makanya saya pernah mendengar anak itu kalau misalkan dia melapor ibunya, mah tangan di darah mah gitu kan, tangan di darah gitu. Pertanyaannya, kenapa anak itu ngomong di darah? Gitu kan? Kalau kita analisis kenapa dia bahasa dia anak kecil dari anak kecil yang baru 3 tahun segala macam di darah. Itu kalau secara analisis kebahasaan itu boleh jadi karena otak bahasa yang masuk ke dalam otaknya dia itu bahasa yang selalu digunakan dengan menggunakan awalan di gitu. Dicubit, ayo loncat diganggu, ayo diputer, dijilat, dicelupin. Nah, semua pakai di gitu. Dia tidak pernah mendengar satu kata pun yang menggunakan kata ber gitu. Sehingga logika kebahasaan dia itu, ya dia tahu bahwa itu darah, tapi bagaimana merangkai darah itu menjadi sebuah pendidikannya akhirnya ya di darah gitu. Jadi itu naluri kebahasaan manusia itu seperti itu. Dia selalu menggunakan ya apa yang pernah dia dengar itu menjadi patokan dia. Oleh karena itu disitulah di dalam kita berbahasa asing, ya patokan-patokan seperti itu kita tanamkan di dalam otak kita gitu. Sebab ketika kita berbahasa itu kadang kita mengandalkan logika yang ada di otak kita gitu. Baik dalam struktur segala macamnya itu gitu. Nah, di sinilah sering kita katakan di dalam pelajaran nahwu itu ya. Jadi tata bahasa itu makanya diletakkan di dalam otak kita sehingga ketika kita berbahasa itu mengikuti apa yang ada di dalam otak kita gitu. Jangan menyenggahnya gitu, tetap ditanamkan gitu pola-pola bahasa Arab tuh begini-begini sehingga ketika kita berbahasa mengikuti pola-pola yang ada di otak kita sehingga strukturnya menjadi benar gitu. Kalau nggak di ini kan kalau tidak ditanamkan pola-pola struktur Arabnya, Anda terpengaruh dengan pola-pola struktur bahasa ibu Anda gitu, bahasa Indonesia dan sebagainya gitu kan. Ya. Jadi itu jadi ya jadi dalam konteks simbol mana seperti itu. Nah, sebelum kita mengarah kepada apa hubungan simbol seperti apa, kita pahami dulu nih definisi bahasa menurut pakar linguistik. Ya. Saya ambil dari Barat dengan Barat Indonesia nih. Ya. Yang dari Barat ini ada menurut Barber itu bahasa disebut sistem tanda yang berhubungan dengan lambang bunyi-bunyi suara. Ya, Anda tahu. Dan digunakan oleh kelompok masyarakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ya, kita tahu ya bahwa di dalam bahasa itu ada ya tanda-tanda yang berhubungan dalam bunyi-bunyi bahasa, bunyi suara, ya suara a, i, u, suara konsonan maupun vokal, ya suara penyikan. Kemudian kalau menurut linguis Indonesia yaitu Kraft, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.
Nah, antara Inggris, antara luar negeri dengan atau dengan orang Indonesia, pakar Inggris asing dengan Indonesia ini ada kesamaan. Artinya di dalam bahasa itu ada lambang bunyi. Ya, ada lambang bunyi-bunyi suara yang suara itu kenapa? Suara itu muncul karena dihasilkan oleh alat ucap tadi. Nah, di sini kan, kalau di barbar itu kan tidak diinikan, tidak dijelaskan lambang bunyi suaranya itu dari mana dia muncul kok suara ini tuh. Kalau dikerahkan lebih jelas lagi, yaitu oleh alat ucap manusia. Jadi Allah itu memberikan sudah menciptakan alat ucap yang begitu sempurna. Alat ucap itu ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Ya, tentunya dan alat ucap itu selama alat ucap itu sempurna, ya insya Allah Anda fasih. Dan itu juga tergantung alat ucap dalam konteks bahasa nih, belajar bahasa. Nah, saya tanya Anda udah belajar aswad belum? Saya nggak tahu apa di aswad sudah. Masalahnya belajar aswad semester ini ya, bukan semester lalu. Sudah Ustadz, kemarin di semester 3 Ustadz. Oh, semester 3 Anda sudah belajar. Ada kelas yang belum belajar bahwa semester ini sih, Aswad? Oh, nah, oke. Kalau Anda sudah mengucap, saya tanya nih kamu nih. Ya. Mana alat ucap yang bergerak? Apa saja? Halo? Ini tadi yang ngomong tadi, yang lu bilang udah. Nah Ustadz, Alat ucap yang bergerak apa? alat ucap yang bergerak mulut Ustadz. Ya, mulut itu kan, mulut kan. Lidah. Ya, Lidah. lidah bukan mulut. Mulut itu kan tempatnya. Ya, mulut itu tempat. Jadi lidah. Samping lidah apa? Gigi. Ya, Bibir, gigi, bibir. bibir, gitu kan? Makanya di dalam dengan aswat itu ada suara-suara syafahiyah, san asnaniyah, artinya, ya, artinya gigi itu juga dikenal dengan bergerak-bergerak segala macamnya. Kemudian ada yang artinya yang ya misalnya apa langit-langit segala macamnya gitu kan? Itu ya. Jadi Allah tuh sudah memberikan sempurna, termasuk juga yang ada di leher ini, alat ucap yang disebut dengan watar, atau pita suara, pita pita suara. Ya, itu pita suara penting banget ini kan, yang bergerak-gerak. Pita suara yang tebal untuk menciptakan halus, tebal segala macam itu ada di pita suara. Ya, suara. Nah, itu semua berperan. Ya, selama alat ucap manusia itu sempurna, Anda akan baik. Tapi kalau ada alat ucap sedikit, misalnya ada rusak, misalnya, contoh misalnya kalau gigi Anda ompong. Nah, itu Anda sulit untuk mengucapkan yang menahan menahan udara dulu, baru keluarkan. Menahan udara dulu, kalau gigi kamu ompong. Ya, itu nanti berhentikan. Kenapa? Udara ditahan dulu dengan gigi, tapi karena gigi ompong, ya udara keluar gitu. Jadi suara itu jadi nggak jelas. Begitu juga misalnya bibir. Kalau bibirnya seperti merusak, padahal ada suara yang harus ditahan oleh bibir. Ya, suara bak misalnya. Tapi karena bak bibir itu nggak ketutup, kamu nggak bisa tuh untuk mencapai gitu kan. Jadi ada saling mempengaruhi segala macamnya. Ada kalau gigi, ada udara segala macamnya, ada melalui hidung, ada kemudian segala macamnya. Jadi begitu ya. Jadi itulah alat ucap yang penting. Termasuk juga yang paling penting adalah lidah. Lidahnya lentur nggak? Maksudnya lentur itu lidah, ada yang lentur, ada yang nggak lentur. Termasuk lidah saya nggak lentur. Yang lentur itu maksudnya apa? Lentur ini. Coba kalau kamu lidah itu bisa digulung ya. Ya. Kamu ngelihat saya nggak? Digulung seperti kayak kertas begitu lidah gitu. Dari ujungnya dari kecil kemudian sampai menggulung gitu. Ya. Jadi menggulung gitu. Ataupun digulung seperti gini. Lidah itu digulung pinggir dengan pinggir dilekuk. Bisa nggak? Kalau bisa, Anda berarti bisa bersiul. Kalau Anda nggak bisa bersiul. Termasuk saya nggak bisa bersiul. Kenapa? Karena lidah saya nggak bisa ditekuk, nggak bisa diapa, bisa di ini gitu kan. Nah itu lidah pelan. Jadi kalau lidahnya lentur, bisa tunggu segala macamnya, itu dalam mengucapkan bahasa itu bisa fase.
Ya, bisa pasti. Dan dia bisa mengikuti ucapan gaya bahasa, ucapan-ucapan orang lain. Oh, ini kalau orang Batak ngomongnya bisa begini. Kalau orang Madura ini bisa T itu bisa nih. T yang orang Bali, ya, termasuk juga Aceh dengan sama T yang dalam, gitu kan. Nah, itu bisa tepat gitu. Sama dengan T Bali itu ada di suara bahasa Urdu, bahasa Sanskerta, bahasa India, itu ada di suara T juga. Ya, suara T yang tebal, ini kan orang. Saya nggak bisa ngikuti karena nggak bisa karena nggak luntur. Ya, T kan nggak gitu. Ya, orang Bali yang T dalam banget tuh. Dia pakai dalam segala macam. Ya, gitu ya. Itu alat ucap sempurna. Dan selama itu sempurna, tingkatnya terbaik-baik aja, insya Allah kan berarti dia kompetensi berbahasanya berjalan dengan ya, berjalan dengan dan itu pun juga perlu dengan latihan. Karena apa? Karena bahasa ucap, kemudian apa yang diucapkan simbol-simbol bahasa tadi simbol-simbol bunyinya ini kan dari konteks pikiran kita tadi yang berkaitan dengan masalah apa yang ada di pikiran kita dituangkan dalam bentuk simbol-simbol tadi simbol bunyi kemudian disuarakan dengan alat ucap tadi gitu kan jadi dia menggunakan lambang-lambang simbol-simbol bahasa ini huruf kata segala macam kemudian itu disuarakan karena ada apa alat ucap ya ada alat ucap tapi ada juga yang perlu Anda pahami di luar yang Allah ciptakan sehingga itu bisa berbunyi apa yang Allah ciptakan sehingga ya bahasa itu berbunyi alat ucap itu berbunyi apa kemudian juga apa yang kita sampaikan itu bisa didengar oleh mitra tutur kita apa yang Allah Telinga. bukan telinga emang tutupnya gitu Bukan Ustaz, suaranya kecil. ucapan Allah tadi tapi ucapan saya itu sampai ke telinga itu siapa yang membawa Suara. Oh, iya suara itu kan siapa yang membawa itu kan bersuara Anda gelombang, bersuara ya angin, gelombang, suara, iya bukan angin udara. udara udah. Sekarang saya tanya kamu. Nah ini jawab supaya kamu tahu. Ya, kan ada ayat wafi anfusikum afala tubsirun. Ini kamu kemarin, kamu yang kelas yang belajar balaghah bukan kelas kamu dengan saya, ya? Bukan ya? Ustaz. Kelas D, bukan kelas kamu. Sekarang saya tanya, wafi anfusikum afala tubsirun. Kan gitu. Ya, wafi anfusikum di dalam dirimu ada sesuatu yang kamu tidak berpikir. Udara yang masuk, ya, udara yang masuk ke dalam ketika menghirup udara itu kan bersih. Tapi ketika kita mengeluarkan udara, itu kan udara kotor, ya, mengandung jarosim, mengandung ada bakteri-bakteri. Makanya hadis Nabi kita dilarang untuk meniup, ya, minuman, makanan. Kenapa? Karena bakteri-bakteri bisa nempel, kemudian kita minum kembali. Ya, nah pertanyaannya, ya, apa faedah dari udara yang kotor tadi yang keluar? Udara itu keluar dari mulut kita, ya, itu kotor, tapi pada saat yang sama itu memiliki manfaat yang besar. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Abdullah, tahu? Rizka, Ya, Ana, Ustaz. ya, Andrew, Fatimah, tahu? Rahmah, Ifah, Lutfiah. Apa nih? Wafi anfusikum afalat tubsirun. Ini kalau dalam mubalaghah afalat tubsirun pakai istifham tuh. Itu mengejek tuh, mengejek bagi orang-orang yang tidak berpikir apa yang ada dalam dirinya dia. Apa kamu tidak berpikir apa yang ada dalam diri kamu? Itu kamu penggunaan istifham majazi itu mengejek. Pertanyaan, tapi permasalahannya kamu paham nggak bahwa orang yang tidak berpikir itu diajak itu aja masalah. Nah sekarang supaya Anda tidak menjadi kan salah satu, ini baru satu masalah aja itu. Udara yang keluar dari mulut kita. Apa manfaatnya? Halo,
Tahu nggak? Nggak tahu. Menyampaikan suara, Ustaz. Menyampaikan suara. Buat tanaman berfotosintesis, Ustaz. Ya. Kan Sekarang tanaman sekarang saya tanya begini. Coba kalian coba ya. Kalian coba. Sebut nama kamu ketika kamu sedang menghirup udara. Sebut. Coba praktekkan. Sebut kamu ketika Anda sedang menghirup udara. Nggak bisa, Ustaz. Bisa nggak? Nggak. Nggak bisa. Kapan Anda bisa menyebut nama kamu? Saat menghembuskan napas. Nah, itu. Jadi ketika Anda mengeluarkan udara, Anda bisa bertutur kata tadi, bisa menyebutkan. Jadi kita bisa berkomunikasi itu karena kita bisa mengeluarkan udara. Gitu. Ya, kalau udara habis kita butuh terhirup lagi. Makanya kalau Anda sering dengar ketika dalam misalnya tilawatul Quran misalnya, wih, napasnya panjang. Bukan napasnya panjang. Dia pandai mengeluarkan udara sedikit demi sedikit. Gitu. Dia pandai menggunakan udara dan itu bisa dilatih. Itu bisa dilatih untuk mengeluarkan udara sedikit demi sedikit sehingga dia masih tetap bisa mengucapkan sesuatu gitu karena masih ada udara gitu. Makanya kalau Anda baca Quran kehabisan udara, Anda kan perlu menghirup udara lagi kan, baru bisa nurusin baca. Ketika udara habis, Anda nggak bisa tuh ngucapin tuh gitu. Jadi itu manfaatnya gitu. Ada udara yang kan sehingga pertama Anda bisa mengucapkan berbunyilah istilahnya, Anda bisa membunyikan nama-nama simbol-simbol yang ada di otak kamu dan simbol itu dibawa oleh udara ke telinga mitra tuturnya sehingga terdengarlah gitu kan saling komunikasi. Coba kalau tidak ada udara, nggak bisa kita berkomunikasi gitu, nggak bisa kita membunyikan. Jadi yang disebut tadi di sini lambang bunyi, bunyi itu muncul karena ada faktor alat ucap iya, tapi dibantu dengan udara. Makanya disinilah kita wajib bersyukur. Wah itu bersyukur ya bersyukur yang manusia. Jadi hanya baru satu aspek dari sisi udara yang dibilang kotor gitu. Tapi pada yang sangat bermanfaat bagi kita dalam konteks berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi kalau nggak ada udara kita mati. Kami juga paru-paru nggak bisa penting kan. Tapi di samping itu kita ya kan gitu. Jadi ada alat ucap dan itu untuk komunikasi dan bekerja sama. Kenapa? Karena manusia itu madanin betul masuk sosial dan butuh berinteraksi dengan orang lain. Manusia itu butuh berinteraksi dengan orang lain. Ya, nggak bisa dia berhidup sendirian, butuh interaksi. Ada penelitian yang ekstrim ya di Barat. Dia ingin tahu konteks manusia itu makhluk sosial atau bukan. Penelitian ekstrim. Ekstrimnya apa? Ekstrimnya itu diambil dari percobaan. Ini emang benar ekstrim maksudnya apa? Dua bayi yang baru lahir. Satu dikasih dalam ruangan yang tidak berinteraksi dengan orang lain. Yang satu berinteraksi. Ya. Maksudnya bayi itu ditinggal sendirian. Tetap dikasih minum, ketika minum, udah. Kan. Sampai dia tumbuh dewasa 1 tahun, 2 tahun, ya dibiarin sendirian. Tetap dikasih minum, makan segala macam, dia minum segala macam, dia sehingga dia tetap kan, artinya bukan segala macam. Itu apa yang terjadi? Stres. Yang ditinggal sendirian itu stres bayinya. Ya, akhirnya apa? Ya meninggal. Itu makanya dibilang ekstrim. Sementara yang berinteraksi ya tenang aman-aman aja gitu. Nah di situ bilang bahwa manusia memang nggak bisa hidup sendirian. Dia butuh berinteraksi. Bagaimana alat untuk berinteraksi inilah bahasa yang Allah berikan kepada setiap manusia mempunyai potensi berbahasa itu. Bisa mengungkapkan makna yang ada dalam arti ya segala macam yang disebut dengan pesan-pesan dan melalui bahasa itu bisa dipelajari secara melalui bahasa ibu dari komunitas segala macam ataupun juga bahasa asing dia bisa kena gitu ya. Jadi ada pemerolehan bahasanya ada ya. Ini yang disebut dengan pemerolehan bahasa. Kenapa dia memperoleh bahasa dari hal kegiatan-kegiatan dia seharian hari tanpa ada sebuah pembelajaran secara sistematis. Nah ini kalau kita lihat dari ya hubungan simbol dan makna ini ada beberapa unsur yang terlibat kan. Jadi ada pemberi pesan ini dengan ada penerima pesan. Jadi ada penutur dan mitra tutur.
Jadi penerima pesan itu minta tutur dalam sebuah komunikasi. Kemudian ada pesan. Nah, pesan inilah yang ada di otak penutur tadi. Di otak pemberi pesan ini ada di otak dia. Yang dituangkan dalam bentuk bahasa tadi. Simbol-simbol dan itu diujarkan. Ketika sudah diujarkan, disitulah disebut dengan alat komunikasi tadi bahasa. Nah, yang perlu Anda pahami dari bahasa di sini, inilah menimbulkan efek. Nah, ada efeknya. Jadi, ketika Anda berbahasa itu ada efeknya. Maka dari itu, nanti lebih dalam lagi kita mengkaji masalah aspek bahasanya ini. Ya, ada lokusi tadi yang penuh fungsi, makna di balik makna. Gitu kan? Maka dari itu ketika pemberi pesan itu menyampaikan pesannya, dan dia ada kekeliruan di dalam memanfaatkan bahasa tadi, ya, dia kan bisa jadi penerima pesan itu yang dipahaminya itu bukan makna dasarnya, makna di balik makna. Nah, gitu. Makna di balik makna. Ketika di balik makna efeknya bisa jadi ya ada marah atau apa segala macamnya gitu. Ada makna di balik makna. Nah, boleh jadi maka dari itu apa saya sampaikan ketika Anda berkomunikasi dengan kawan Anda, kemudian besoknya kok kawan Anda misalnya dingin, ditegur nggak nyaut, segala macamnya, itu boleh jadi ada komunikasi yang dipahami oleh kawan Anda dari bahasa yang digunakan tadi, yang Anda gunakan kepada dia. Dipahami makna ilokusinya, makna di balik maknanya, bukan makna dasarnya. Dan Anda tidak menyadari. Sehingga efeknya adalah dia marah atau enggak suka segala macam seperti itu. Sehingga berefeknya seperti itu, gitu kan? Makna di balik makna. Maksudnya makna di balik makna dalam konteks bahasa itu makna denotatif, mana konotatifnya. Ya, makna balaginya kalau dalam mubalaghah itu makna balaginya, makna majazinya, itu makna di balik makna. Ya. Yang kemarin yang saya sampaikan, kalau saya datang ke rumah Anda, kemudian saya katakan, wah rumah kamu bersih ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maknanya apa? Menyindir, Menyindir gitu kan. Kalau sesuai dengan kenyataan, memuji. muji. Nah, itu kan itu memuji menyindir itu makna di balik makna gitu. Itulah yang dipahami oleh minta tutur kadang-kadang yang mengakibatkan ada efeknya, dia senang atau tidak senang atau marah segala macamnya gitu. Makanya di dalam agama berpikirlah sebelum berucap gitu kan. Supaya tidak meningkatnya gitu. Jadi hati-hati. Hati-hati, makanya ada bahasa al-lisanu yanfudu malatan fudul imroh. Bahwa perkataan lisan, bahwa lisan itu atau perkataan itu bisa menusuk sesuatu yang tidak dapat ditusuk oleh jarum. Kenapa? Karena efek tadi. Efek yang diterima tadi begitu dalam gitu. Ya, menusuk ke dalam hati. Wah, itu lebih dalam lagi tuh. Kalau menusuk sampai ke dalam hati itu, wih, apalagi kalau dalamnya sampai dari langit baina sama wal biar. Baina langit sampai ini sumur. Bukan arda lagi, sumur. Sumur kan dalam lagi. Wih, itu sudah menyakitkan gitu. Itu berarti wah, sudah sakit hati banget tuh. Kalau gitu kan, efeknya sampai menyakitkan menjadi seperti itu. Ya, jadi inilah ya unsur-unsur yang dalam komunikasi itu pesan, dalam ilmu dalalah itu makna. Ya, makna itu ada di pemikirannya gitu. Nah, inilah makanya katakan ketika kemarin saya katakan untuk dalalahnya itu berkaitan masalah simbol bahasa, ya simbol-simbol. Kemudian ketika kalian simbol-simbol sini, tapi simbol-simbol yang berbentuk verbal ya, simbol yang berbentuk yaitu bahasa. Jadi proses komunikasi itu bermula adanya sebuah pesan yang akan disampaikan oleh pemberi pesan. Pesan ini muncul dan pikiran pemberi pesan. Jadi konsep pemikiran inilah yang didukung dengan logika yang teratur. Nah, logika yang teratur, ingat ya, logika yang teratur ini Allah sudah ajarkan nih setiap manusia. Dari mana kita tahu? Firman Allah dalam surat Ar-Rahman, khalaqal insan, allamahul bayan. Allamahul bayan. Al-bayan itu secara bahasa itu al-mantiq as-sahih, logika yang benar. Al-mantiq as-sahih atau al-hujjah as-salimah, argumentasi yang valid. Artinya apa? Allah sudah mengajarkan kepada semua manusia bisa berpikir logik, bisa berpikir logik. Logiknya teratur. Cuman orang-orang kadang-kadang logiknya diputar balik, dibermain atau dia berusaha untuk mengelabui orang dengan logika. Dan dia juga bisa membuat argumentasi yang logis
gitu. Ya, argumentasi yang logik ini bisa diaktualisasikan oleh kata-kata tadi. Nah, kata-kata yang membentuk kalimat dan akhirnya wacana. Oleh karena itu bahasa sebagai sistem simbol, ya, kata dan kalimat benar-benar berfungsi apabila pikiran, gagasan dan konsep diungkapkan melalui kesatuan dan hubungan yang bervariasi dari sistem simbol itu. Gitu. Artinya apa? Artinya bermakna di sini. Berfungsi, ini kan diungkapkan melalui kesatuan dan hubungan yang berbeda simbol itu. Terus ada maknanya gitu. Jadi kalau Anda berbahasa kemudian tidak ada maknanya, itu kalimat itu diberana gitu. Ya, secara makanya ada istilah bahwa secara tata bahasa betul, tapi tidak memiliki makna. Jadi kalimat yang tidak bermakna itu adalah kalimat yang memang tidak mengandung makna secara logika atau secara kenyataan. Ya, misalnya kemudian kan rumah itu kerbau. Secara kenyataan kita tidak temukan, secara hakikat di kehidupan kita tidak temukan kata seperti itu. Dan maknanya apa? Tidak ada maknanya. Memang secara bahasa, secara kata itu kerbau itu ada tahu kita maknanya apa. Tapi ketika dirangkai dalam sebuah kalimat, kalimat itu tidak bermakna. Ini yang disebut dengan kalimat yang seperti kalimat tidak bermakna. Kenapa? Karena secara kenyataan tidak ada, gitu kan? Secara imajinasi juga kita tidak temukan, gitu kan? Ya, apa imajinasi kemana arah mananya? Apa yang ditunjukkan dengan petikannya gitu. Sekalipun strukturnya benar, sekalipun strukturnya benar. Nah, disinilah Allah sudah ajarkan itu. Allah sudah ajarkan bagaimana berlogika yang benar, dan logika yang benar itu pun juga secara manusia tumbuh berkembang secara bertahap. Ya, sesuai dengan keterampilan dia, atau misalnya dia banyak membaca, logikanya akan tumbuh cepat. Ya, banyak membaca, banyak memdikannya begitu. Ya, banyak berdialog dan berkomunikasi, itu nanti logikanya dia berkembang lebih cepat. Gitu. Jadi ini hubungan simbol dan makna ya. Jadi permasalahannya adalah apakah kata-kata atau simbol-simbol lainnya yang diwujudkan benar-benar mewakili pesannya atau tidak? Ini problemnya. Itu artinya gitu kan. Pada dasarnya simbol dapat mewakili ide, perasaan, pikiran, benda, tindakan. Simbol sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Nah, di sini konteksnya apakah sesuai dengan pesan? Nah, itu tadi saya katakan pilihan kata. Ya. Mewakili pesan kita tidak. Kalau tidak mewakili berarti ada kesalahan di dalam penggunaan simbol tadi. Dalam memilih pesan tadi. Dia bisa mewakili ide kita, perasaan kita, pikiran kita, tapi tersampaikan tidak. Nah, tergantung. Bisa jadi kesalahannya ada pilihan kata, bisa jadi pada rangkaian kata, ya, hubungan kalimat dengan kalimat, sehingga pesan atau ide itu tidak tersampaikan tadi, gitu. Ya, disinilah perlunya bahwa manusia itu tadi diajar logika, perlu ada proses yang benar pembahasan. Memang semua manusia, karena memang Allah sudah memberikan alat segala macam kebutuhan, dengan alat dengan proses keseharian dia akan memperoleh bahasa. Makanya ada istilah pemerolehan bahasa dan ada pembelajaran bahasa. Pemerolehan. Jadi anak itu bisa berkomunikasi karena ada pemerolehannya. Ya, dari alat-alat penima, ada ucapnya, kemudian dia menirukan segala bahasa-bahasa sehingga bahasa itu diperoleh dia. Ya, diperoleh secara alami. Ya, jadi pemerolehan itu dia memperoleh bahasa itu secara alami. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan ibu komunikasi segala macamnya dan lain sebagainya gitu ya. Dan kosakata dia dapat banyak atau apa ya, tergantung di rumah apakah dia sering mendengar ataupun sering diajak berbicara sama bapak ibunya, ataupun dia dalam satu posisi, dalam satu aspek dia menyimak televisi misalnya, mendengar berita, mendengar segala macam, itu akan menambah kosakata. Dalam aspek itu ada manfaatnya, ya. Tapi juga ada negatifnya. Negatifnya apa? Boleh jadi di dalam film-film atau apa menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, itulah yang perlu dibimbing oleh ya, orang tua gitu. Ya. Jadi dari satu sisi anak yang sering mendengar nonton TV dari berbagai macam aspek ya,
aspek dia sering mendengar, bukan hanya nonton film Shinchan aja. Kalau Anda nonton film Shinchan aja, anak nggak dengar ada berita atau apa dengan segala macamnya. Itu nanti ngomongnya kayak Shinchan tuh. Ditiru kayak Shinchan. Momok. Ngomong, padahal itu nggak baik. Jadi Shinchan itu sebenarnya mengajarkan orang bertutur kata yang dengan bahasa yang tidak baik tuh mengucapkannya gitu. Artinya gerak bibirnya itu tidak menggalak begitu. Ya, saya nggak bisa niru kan tuh kalau kamu tahu lah nonton Shinchan kan. Siapa yang suka nonton Shinchan di sini? Ya, mestinya didengar, warta berita didengar, ya bolehlah sinetron juga didengar gitu. Tapi ketika nonton sinetron juga wanti-wanti juga kadang-kadang sinetron itu ada ucapan-ucapan yang kasar kan. Nah, itu juga perlu, makanya di dalam film itu kadang-kadang di di suaranya dimatikan tuh, dari disensor ketika mengucapkan kata-kata kasar, supaya apa? Supaya tidak didengar oleh anak-anak gitu menirukan kata-kata kasar itu gitu kan. Nah, itu disensor tuh biasa gitu di untuk supaya mulai. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ya simbol, kita masih ada udah 9:30 nih. Saya rasa mungkin nanti kita insya Allah kita lanjutkan ya minggu depan. Ini sampai di sini dulu hubungan simbol dan dalalah, supaya Anda bisa masuk ke kuliah umum ya. Dan udah alhamdulillah kita sudah 1,5 kena untuk. Tapi sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya tidak? Ini kita sampai sini dulu ya. Insya Allah nanti kita sambungkan lagi. Sebab panjang nih, nggak disambungkan. Ada yang ingin bertanya tidak? Apa yang tadi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ustaz, Ya, berarti ilmu makna ini atau ilmu dalalah bisa disamain sama ilmu balago yang bayan di tasbih nggak sih? beda, Yang sekarang beda, kemarin. Oh beda, yang ada beda, beda. Iya. Sekarang saya tanya kamu, ilmu balaghah itu ilmu apa? ilmu eh, baliho. Hmm? Ilmu Coba jelas kamu terjemahkan coba. Terjemahkan ilmu balaghah itu ilmu apa? Terjemahannya apa? ilmu penyampaian bukan sih? Mana ada ilmu penyampaian? Keindahan bahasa bukan, Sat? Mana bukan? Apa? Enggak, kamu belajar ilmu balaghah kan? Oh, enggak diinin memang ya. Kan nanti kalau misalnya kalau mau lulus itu kan ada transkrip nilai kan? Transkrip itu ada di Indonesia, ada Inggris tuh kadang gitu kan? Kalau misalnya kayak misalnya morfologi, Inggrisnya morfologi, nahu, nahu sintaksis kan gitu kan? Sekarang ilmu balaghah apa nih? Ilmu Aswat, kefasihan Sat. filologi. Kalau ilmu balaghah apa? Kefasihan bukan sih? Ya? Kefasihan. Bukan. Ayo Ini, misalnya Sat, ilmu lughah, linguistik umum misalnya kan gitu. Apa Rizka? Ayo. ilmu itu yang menyampaikan makna yang bagus dengan jelas. Nah, itu kan pengertian balaghah itu. Memang ada ilmu Ilmu begitu, sintaksis. ada ilmu ilmu pengantarkan biaya gitu, ilmu panjang banget ilmu. Apa? Masa nggak tahu sih? Kan udah belajar balaghah 1 kemarin ilmu balaghah mana? Astra, Sat. Ilmu sastra. Mana ilmu sastra? Enggak, kena. Ilmu sintaksis, Ustaz. Mau sintaksis, ilmu nahu itu. Sintaksis ilmu nahu. Apa nanti ya? Apa lagi yang tahu? Udah nggak tahu ya. Stilistika. Ini yang statistika belum. Itu bagian dalam statistika. Statistika itu gaya bahasa. Emang tingkatnya di dalamnya ada statistika tuh. Ketika Anda belajar balaghah, itu ada statistika. Statistikanya tasbih, majas yang kamu pelajari di nahu. Berarti ilmu apa? Nggak ada yang tahu?
Susunan kalimat. Bukan. Susunan kalimat tahu. Penyampaian, Ustaz. Penyampaian. Penyampaian mah Penyampaian. kayak bahasa. Pengen tahu? Nggak tahu. Wah, kamu harus tahu nih. Ilmu retorika Arab. Arabic retorik. Jadi kalau kamu mau belajar nggak ilmu retorika? Belajar itu. Kamu belajar ilmu retorika. Ya, cuman retorika Arab yang kamu pelajari. Arabic retorik. Ilmu balaghah. Gitu. Di dalamnya ada 3 ilmu. Ilmu bayan. Nah, itu ilmu bayan tuh retorika dalam konteks karya ilmiah tuh. Karya sastra. Ada tasbih, kalau macamnya gitu kan. Kemudian kalau ilmu badi. Nah, ilmu badi itu bagaimana Anda merangkai makna lafaz yang indah. Ada muhassinatul lafziyah, ada muhassinatul ma'nawiyah. Bagaimana Anda buktikan dengan mengungkapkan makna yang baik atau mengungkapkan makna dengan bahasa yang baik, bahasa yang indah gitu. Nah, sementara kalau ma'ani itu lebih banyak kepada ilmu komunikasi itu, retorika dalam komunikasi. Mana ada penutur, bagaimana Anda kalau penuturnya begini, mitra tuturnya begini, bahasa yang kamu ucapkan bagaimana. Makanya ada kajian-kajian, ada khobar, ada insya, ada qasr, gitu kan. Ada ijaz dan itnab, gitu kan. Jadi itu dikasih tahu, oh kalau mitra tuturnya ini begini intelektual harus pakai ijaz, itnab. Nah itu dalam komunikasi kita ilmu retorika. Jadi kita diberi ilmu retorika. Jadi nggak sembarangan Anda mengucapkan. Nah, ada situasi dan kondisi dari mitra tutur kita. Gitu. Mitra tutur kita gimana? Anak kecil. Mitra tutur kita anak kecil. Beda nggak bahasanya, tingkatnya dengan orang tua? Pasti beda dong. Nah, saya kasih contoh begini misalnya. Ya, kamu mau pergi kemana? Dalam istilah balaghah itu kan ada fasih dan balik kan? Setiap balik itu pasti fasih. Tapi fasih belum tentu balik. Ya, fasoh dan balaghah nih. Fasih. Ya, setiap ungkapan al-kalam balik itu pasti kalam fasih. Tapi kalam fasih belum tentu kalam balik. Contoh, ya, contoh mendingannya. Kamu mau pergi kemana? Itu balik nggak? Atau tidak balik? Ini jadi kebala kok nih. Tapi nggak apa-apa. Nggak. Ya, pasti nggak? Kamu mau pergi mana? Pasti nggak? Atau tidak? Mau balik? Maaf, saya balik. Fasih itu sesuai dengan tata bahasanya benar. Balik itu berkaitan dengan masalah konteks. Mutabaqatul hal. Ya, mutabaqatul hal limuqtadul hal. Mutabaqatul kalam limuqtadul hal. Ucapan kita sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu balaghah. Makanya pertanyaannya balik atau tidak balik? Apa Hamam? Tidak. Nah, kapan tidak balik gimana? Kalau tidak balik gimana situasi dan kondisinya? Kenapa tidak balik? Karena kalamnya jelas. Kalau ini jelas. Gimana kalau ini jelas balik? Oh, Ya, apa Ipah? Kamu mau pergi kemana? Balik nggak atau tidak balik? Kamu paham nggak istilah mutabaqatul kalam li muqtadal hal? Setiap perkataan itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, ini kamu yang balaghah nih. Kamu udah belajar balaghah nih. Sebab ini nanti. Ini kan dalam komunikasi nih. Ya, siapa yang tahu? Ya, jadi kamu mau pergi kemana? Itu ungkapan itu balik, petuturan itu balik kalau Anda ucapkan dengan mitra tutur anak kecil atau yang satu level atau di bawah kita. Tapi ucapan kamu mau pergi kemana, itu Anda tuturkan. Mitra tutur Anda adalah orang tua segala macam, itu nggak balik, nggak sesuai. Anda sebetulnya kurang ajar. Gitu kan? Anda harus robah bahasanya. Diksinya dirobah. Apa yang dirobah? Kata kamu harus dirobah. Bagaimana? Ya kamu harus katakan, Ustadz mau kemana? Ibu mau kemana? Ayah mau kemana? Begitu caranya gitu loh. Itulah pelajaran, itulah retorika yang ketika kita berkomunikasi. Kita diajarkan di dalam begini loh caranya komunikasi gitu. Ya.
Kalau dengan adik kita nggak apa-apa, kalau dengan satu level teman kita mau kemana, ya kan kamu mau kemana, nggak apa-apa. Tapi tuturan ini jangan ucapkan dengan orang tua, dengan guru, dengan segala macamnya gitu. Ya, Anda disebut dengan tidak sopan gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dari mitra tutur gitu. Ya, tingkatnya gitu. Nah, kalau mitra tuturnya dia, jadi ketika kita berkomunikasi, kita ada yang disebut dengan praduga. Ada praduga, kan gitu. Praduga-praduga di dalam sebuah komunikasi. Praduganya maksud apa? Maksudnya itu nanti kan kalau praduganya, kalau saya memberikan informasi ke kamu, ini misalnya informasi yang saya sampaikan kepada kawan saya ini, langsung dipercaya dia. Nah, itu ucapannya ya udah, kita bisa menginformasikan dengan gaya bahasa biasa aja tanpa ada penekanan. Tapi kalau Anda duga nih, saya informasi ke ini pasti dia sedikit nggak percaya apa yang saya ucapkan tuh. Pasti Anda menggunakan gaya bahasa Anda ada tekanan. Gitu. Kalau apalagi kalau yang ingkar, ya, wah ini kalau saya berita begini nih, dia pasti nggak mau percaya, dia mengingkari ini. Nah, itu pasti perlu ditekan lebih kuat lagi. Pakai kosam, wallahi lah, pakai begitu. Wallahi, kenyang gitu. Segala macamnya. Nah, itu retorika yang pentingnya gitu. Retorika yang nah dalam konteks retorika macam ini kadang-kadang sebenarnya retorika itu bagus, tapi kadang karena digunakan dengan sesuatu yang tidak atau yang negatif, makanya kadang-kadang retorika itu punya pemahamannya, hanya sudah retorika gitu. Padahal ilmu retorika itu bagaimana ilmu yang mengejar kita bagaimana memanfaatkan bahasa, unsur-unsur bahasa untuk mengungkap makna sehingga orang itu menjadi tertarik dengan kita, sehingga orang itu mendengarnya gitu. Itulah yang diucapkan oleh setan ke Nabi Adam ketika ingin mempengaruhi. Apa bahasanya untuk meyakinan itu? Ketika digoda begini nggak mempan dia. Ya, suruh makan buah ini makan nih buah khuldi. Dirayu makan. Apa makna buah khuldi itu? Apa? Ya, yang kamu paham buah khuldi itu apa maksudnya? Kekekalan. Iya, itu maksudnya bukan buah itu namanya buah khuldi, bukan. Artinya apa? Setan itu membujuk Adam untuk membakan buah itu sehingga timbul Anda kekal abadi, tetap berada di surga, tetap berada nggak ke mana-mana gitu. Itu nggak mempan. Gitu. Mempannya sudah apa? Tadi gitu. Karena dia tahu bahwa semacamnya tahu bahwa ini dia ini ya udah pakai wallahi pakai kosam itu. Dia yaksim tahu nggak tahu kosam seperti apa ya, tapi Allah mengatakan dengan kosam mengatakan dengan bahasa ruyuk yaksim segala macam baru dia percaya tuh. Gitu. Makanya kalau orang yang punya pikiran negatif, makanya ketika Anda pertanyaan gini, kalau Anda komunikasi, kenapa harus Anda pakai kosam? Kadang-kadang Anda menggunakan kata kosam, swear, wallahi, sumpah. Kenapa Anda pakai harus ada cuma sumpah? Karena Anda sudah menduga apa yang kamu ucapkan itu nggak dipercaya oleh mitra tutur Anda kan gitu. Untuk meyakinkan dia supaya dia percaya kan gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi itulah ilmu ma'ani retorika tadi dalam konteks ilmu ma'ani mengajarkan Anda dalam sebuah komunikasi dan banyak itu misalnya nanti mengajar masalah qasr, masalah khabar ada insya, ada hazab. Hazab artinya ada unsur-unsur yang kita perlu hilangkan, yang tidak hilangkan, zikir itu kajian-kajian kan gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi kadang-kadang ada diksi yang kita hilangkan. Kenapa? Karena situasinya perlu menghilangkan diksi itu gitu. Gitu kan. Misalnya kalau misalnya ada Eva komunikasi dengan Nadia, ngomong-ngomong tiba-tiba muncul nih merapat Hana. Ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Anda pasti oh dia gitu. Hanya dia aja, tapi dia kenapa? Ini kan tapi itu dikatakan dia itu untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh anak karena anak mendekat orang ketiga gitu. Padahal dia pengen gitu kan. Nah itu konteks ya. Dan itu seperti itu adalah hal-hal yang diajarkan dalam konteks gitu. Boleh jadi gitu, ada tujuan-tujuan baik dan juga kadang dimanfaatkan oleh orang
gitu di retorika. Makanya banyak kenapa nanti kita kalau Anda belajar dari retorika, kenapa retorika menjadi hanya sekedar retorika. Nah, gitu. Jadi negatif padahal ilmu retorika adalah ilmu seni. Ya, ilmu seni kan dalam memanfaatkan unsur-unsur bahasa. Itulah ilmu balaghah. Ya, ilmu balaghah. Nah, paham ya? Jadi kalau ilmu balaghah itu Anda sudah belajar ilmu retorika, cuma retorika Arab. Ya, style yang dipelajari yang di dalamnya banyak dari Al-Quran, informasi tentang Al-Quran. Al-Quran. Kenapa Al-Quran mengatakan ketika orang tua, waqul lahu maqalan kariman. Itu retorika. Al-Quran. Kamu bertutur kata kepada keduanya dengan bahasa yang mulia. Itu kaulan kariman gitu. Nanti di situ ada kaulan ma'rufan, ada kaulan layyinan, ada kaulan maisuron, ada kaulan baligan. Nah, itu semua kapan kita gunakan tuh? Gitu. Nah, itu ada tergantung mitra tutur kita, nggak semua sama. Gitu kan? Nah, kaulan maisuron, kaulan sadidan, pakai sin ya, sadid bukan pakai shin, sin sadidan gitu, ma'rufan gitu. Nah, itu adalah ya Al-Quran mengajarkan kita bagaimana kita berinteraksi. Nah, jadi kalau kita pandai menggunakan tadi yang ilmu balaghah tadi, retorika semacamnya, kita menjadi komunikator ulung. Oh, kalau orang begini bahasanya begini nih. Oh, kalau begini bahasanya begini. Beradab ini bahasanya begini gitu. Jadi bukan hanya sekedar pilihan kata saja, tapi ketika kita merangkai kata pun juga harus begini, pilihan kata merangkainya begini-begini sehingga itu. Baik, ini aja ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Sebenarnya mudalalah ada kaitannya dengan balaghah, ada Arabnya. Ya. Baik, kita tuh membaca Alhamdulillah. Anda masuk ke kelas itu ya, kuliah umum. Masuk nih. Saya udah, ya, kita tadi membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Saya mohon diri ya. Ustaz.